Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mundia, saya Vice Presiden Bidang Perempuan di FSPMI dan juga Vice Presiden Bidang Perempuan di KSPI. Tentunya hari ini memang dalam Undang-Undang Omnibus Law sangat memprihatinkan, baik itu untuk kami kalangan perempuan maupun juga pekerja laki-laki dan juga pekerja perempuan, yang mana terutama tentang upah. Karena dalam konteks upah ini banyak sekali perusahaan yang mengarahkan kepada Undang-Undang Omnibus Law. Ya, tentunya dalam hal ini kita di Departemen Perempuan, di Komite Perempuan mengajak kawan-kawan kita untuk selalu mengkampanyekan untuk menolak Omnibus Law. Titik yang paling krusial di dalam Undang-Undang Omnibus Law tentang perempuan tentunya sudah banyak yang sudah banyak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang menjalankan Omnibus Law. Yang pertama di dalam PKB, kawan-kawan di PUK itu selalu akan diarahkan kepada Undang-Undang Omnibus Law untuk draft-draft PKB yang akan datang. Tentunya ini salah satu yang harus kita cermati. Kita harus bisa menguatkan kawan-kawan di level bawah, terutama di PUK-PUK. Kita sadari bahwa di dalam PUK kita itu tidak banyak peran aktifnya perempuan, karena dari 10 atau 15 PUK itu hanya 2 atau 1, bahkan tidak ada, sehingga nyaris sekali hak-hak pekerja perempuan itu masih ada yang di bawah Undang-Undang 13, bahkan ya akhirnya Undang-Undang Omnibus Law pun mungkin akan masuk dalam PKB. Tapi di kita, di perangkat organisasi, terutama di bidang PKB, itu harus ditekankan untuk hal-hal seperti itu, terutama hak perempuan dalam konteks cuti melahirkan, cuti haid, dan juga tentang upah yang berbeda dengan laki-laki. Ada sebagian yang masih menjalankan itu. Nah, ini tugas berat bagi kita, dan juga mengkampanyekannya, bagaimana kampanyenya seperti apa. Itu yang kita lagi lakukan dalam isu yang sekarang kita lakukan di Konvensi ILO 190. Itu memang lagi gencar-gencarnya kita untuk menjalankan itu dan menegaskan kepada kawan-kawan. Karena banyak sekali dari beberapa perusahaan yang bukan tidak paham, tapi perusahaan tidak tahu kalau Undang-Undang 190 Konvensi ILO itu banyak dilanggar. Kenapa? Karena memang banyak sekali kejadian yang dilakukan oleh pekerja, baik itu sebagai atasan maupun juga sebagai rekan kerja. Nah, ini yang kita akan kampanyekan sampai dengan 16 hari. Itu bukan berarti stop setelah kita kampanye, tapi semoga semuanya paham, dan itu akan kita lakukan dari mulai hari ini. Kita rapat di KSPI, kita akan meminta kepada kawan-kawan di KP, baik itu KP KSPI yang terdiri dari beberapa federasi, untuk bisa masuk ke perusahaan untuk mendiskusikan ini. Sistem kampanyenya ya saya rasa kita akan diskusikan tentang bagaimana pamflet-pamflet itu bisa dipahami oleh kawan-kawan pekerja, sehingga mereka berani mengungkapkan, berani menyuarakan bahwa stop kekerasan seksual di tempat kerja. Hampir beberapa perusahaan yang sudah terjadi itu. Dulu di Jepara
dan kemarin-kemarinnya juga ada di daerah kita Jakarta, Banten yang sudah kita selesaikan kasusnya. Tapi bukan berarti itu kita stop karena kita berkampanye, tapi kita akan melakukan itu terus sampai semua kalangan, semua pihak, perusahaan, serikat pekerja, dan juga pemerintah untuk bisa untuk bisa menghindari perlakuan seperti itu. Dan mudah-mudahan kita pun juga bisa membawa konvensi ILO tentang pekerja perempuan itu kita bisa merumuskan, mencari sehingga kita mengajukan kepada pemerintah untuk bisa diratifikasi. Karena kalau kita lihat di undang-undang itu belum semua diratifikasi, hanya upah konvensi ILO nomor 100 yang sudah, kebanyakan mereka hanya diupah. Jadi pekerja perempuan dan laki-laki upahnya sama. Itu yang sudah ada di dalam konvensi di dalam undang-undang undang-undang 13. Tapi untuk undang-undang yang lain, konvensi ILO yang lain, saya rasa tidak semua perusahaan mencantumkan undang-undang tersebut.